Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi yang ada di cakupan ruang lingkup biologi di kelas 10. Secara khusus hari ini akan membahas tentang metode ilmiah. Seperti apa dan bagaimana, tetap stay tune di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, like dan share ke teman-teman atau siapapun yang sekiranya membutuhkan informasi ini, oke? Kembali saya mengingatkan untuk setiap materi yang saya upload di channel ini akan ada ebook yang bisa teman-teman download, itu ada di bagian deskripsi, maka silakan bisa digunakan dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, oke? Nah, kita di sini akan membahas tentang metode ilmiah ya. Jadi metode ilmiah itu adalah suatu metode atau cara yang kita lakukan untuk memecahkan suatu permasalahan. Metode ilmiah ini di dalam pemecahan suatu masalah, langkah-langkahnya sangat sistematis, logis dan empiris. Jadi ada urutan langkah-langkah yang dilakukan di dalam metode ilmiah. Dan langkah-langkah itu tidak bisa kita lompat-lompat ya, jadi semuanya harus dilakukan secara berurutan ya, struktur ya, sistematis, struktural dan sangat empiris ya, berdasarkan eksperimen nanti dalam metode ilmiah. Kita mulai dengan bagian yang pertama ya. Langkah yang pertama di dalam metode ilmiah itu adalah merumuskan masalah. Sumber permasalahan ya dapat kita bisa dari hasil penelitian sebelumnya. Jadi kita membuat satu pertanyaan berdasarkan penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan orang lain ya. Jadi penelitian yang sebelumnya itu ternyata ada pertanyaan lanjutan yang sekiranya bisa kita lakukan untuk penelitian ya dengan metode ilmiah ini. Jadi bisa dengan hasil penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain, bisa dengan studi pustaka dan observasi langsung. Nah, di dalam perumusan masalah yang berdasarkan observasi itu ada dua macam ya. Jadi pada saat kita melakukan pengamatan observasi untuk mendapatkan rumusan masalah ya, rumusan masalah itu biasanya menggunakan kata tanya. Jadi sebuah pertanyaan itu bisa kita lakukan dengan pengamatan kualitatif dan satu lagi adalah kuantitatif. Untuk kualitatif itu adalah pengamatan berdasarkan 5 indera ya di dalam tubuh kita ya, dari indera penglihatan, pendengaran, pembau, peraba dan pengecap ya. Jadi dari kelima indera itu kita bisa mendapatkan sebuah rumusan masalah ya. Oke, yang kedua adalah pengamatan kuantitatif ya. Pengamatan kuantitatif ini adalah pengamatan yang menggunakan alat ukur ya. Jadi ada satuan ukuran baku yang kita pakai di dalam pengamatan kuantitatif ini. Lalu dari hasil pengamatan ini akan kita dapatkan sebuah rumusan masalah. Nah, yang namanya rumusan masalah itu adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan. Maka kemarin kita juga belajar sikap paling utama dari seorang ilmuwan ya, bersikap ilmiah itu adalah memiliki rasa ingin tinggi ya, keponya sangat tinggi. Nah, keingintahuan itu pastinya akan menimbulkan atau mewujudkan sebuah pertanyaan ya. Bisa sebuah pertanyaan, bisa berbagai macam pertanyaan. Maka di dalam rumusan masalah ini kita selalu mengajukan pertanyaan. Jadi pertanyaan ini bisa kita dapatkan karena kita melakukan suatu pengamatan ya. Ada dua pengamatan tadi ya, pengamatan kualitatif dan kuantitatif. Contoh ya dari pertanyaannya adalah menggunakan kata tanya apa ya. Mengapa tanaman bisa memiliki tinggi setinggi 2 meter ya, sedangkan tanaman yang B dengan spesies yang sama tingginya hanya mencapai 1,5 meter dalam jangka waktu yang sama, misalkan begitu. Apa yang mempengaruhinya? Bagaimana
pertumbuhan yang terjadi dan di mana spesies ini bisa bertumbuh ya. Lalu kapan peristiwa itu terjadi? Jadi kita bisa menggunakan 5 kata tanya ini ya. Tentunya tidak semuanya. Bisa kita pilih salah satu ya. Contoh di dalam penelitian sederhana mungkin yang pernah teman-teman lakukan ya, itu penelitian tanaman kacang gitu ya, yang kita letakkan di tempat yang terang dan gelap. Nah, di situ kita bisa dapat sebuah rumusan masalah bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang-kacangan. Ya, itu salah satu contoh dari rumusan masalah. Setelah kita mengajukan rumusan masalah, langkah kedua adalah kita observasi data. Nah, observasi datanya adalah dengan tujuan untuk mendapatkan data ya, data yang berupa studi pustaka. Jadi data ini dapat kita peroleh dengan cara studi pustaka ya, studi referensi. Jadi kita membaca literasi, bisa kita membaca hasil penelitian orang lain yang sesuai dengan judul penelitian kita ya. Bisa dari teori ya, teori dari buku-buku teoritis yang dibuat oleh orang lain ya, ilmuwan atau siapa yang tentunya berhubungan dengan penelitian yang akan kita lakukan ya. Jadi ya, bisa dari hasil penelitian orang lain ya, bisa dari konsep yang sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi kita membaca, kita melakukan literasi dari data-data tersebut. Nah, contoh ya, sebelum kita masuk ke hipotesis, contoh di observasi data itu, kalau tadi rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, kita dari literasi kita bisa mendapatkan data-data faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Apa saja faktor-faktor itu? Tentunya secara teoritis, secara literasi, secara studi pustaka kita bisa menemukan faktor-faktor itu. Nah, setelah kita melakukan observasi, nah kita mendapatkan namanya hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah dugaan sementara, jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan di rumusan masalah tadi ya. Jadi rumusan masalahnya bagaimana pengaruh cahaya. Nah, dari observasi data kita bisa mengetahui faktor-faktor saja yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Maka kita bisa melakukan hipotesis, kita bisa menduga jawaban sementaranya. Bagaimana sih pengaruh cahaya itu bisa kita duga, bisa jawab ya. Kita buat yang namanya hipotesis ya, berdasarkan studi pustaka yang kita lakukan. Nah, kenapa ini dikatakan jawaban sementara atau dugaan sementara? Karena masih dibutuhkan eksperimen, penelitian atau pengujian lebih lanjut. Untuk apa? Ya untuk membuktikan kebenaran yang atau dugaan yang kita berikan ini. Jadi misalkan hipotesisnya yang ini ya, data dari hasil studi referensi, lalu hipotesis ini dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Kalau rumusan masalah itu adalah pertanyaan, setelah rumusan masalah kita lakukan observasi data, kita dapat hipotesis yang kita rumuskan dalam bentuk pernyataan. Contoh ya, kalau tadi rumusan masalahnya adalah bagaimana ya pengaruh cahaya tanaman, maka hipotesisnya adalah cahaya itu mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Jadi kita bisa menduga untuk sementara bahwa cahaya itu memberi pengaruh dalam pertumbuhan tanaman. Ya, pengaruhnya seperti apa? Maka itulah dibutuhkan yang namanya eksperimen atau pengujian lebih lanjut. Maka kita masuk ke tahapan berikutnya dari metode ilmiah, yaitu kita melakukan eksperimen atau penelitian. Nah, di dalam kita melakukan eksperimen atau penelitian, tentunya kita harus melakukan persiapan. Apa saja yang perlu kita siapkan ya? Tentunya yang pertama ada alat dan bahan. Alat apa saja yang kita butuhkan, bahan apa saja yang kita butuhkan. Lalu kita membuat langkah kerja. Langkah pertama seperti apa, kedua seperti apa, ketiga seperti apa. Dan yang ketiga yang juga hal yang utama adalah biaya. Kita membutuhkan biaya besar apa ya? Maka
penelitian yang itu sifatnya besar, butuh biaya banyak, ya kita bisa menjalin kerjasama, ya, mencari sponsorship yang sekiranya memberikan manfaat dari hasil penelitian yang kita lakukan. Setelah persiapan selesai, ya, langkah berikutnya kita menentukan macam kelompok dari penelitian yang kita lakukan, ya. Ada dua macam kelompok penelitian. Yang pertama adalah kelompok kontrol. Jadi kelompok kontrol ini adalah kelompok yang tidak ada perlakuan sama sekali, ya, di dalam kelompok ini. Karena fungsinya memang sebagai controlling, ya, controlling sebagai pembanding, ya. Lalu kelompok kedua adalah kelompok perlakuan, ya. Seperti namanya, jadi kelompok ini adalah kelompok yang diberi perlakuan tertentu. Nah, di dalam kelompok perlakuan ini kita akan mendapatkan yang namanya variabel. Ya, ada 3 macam variabel. Variabel ini adalah suatu faktor yang berpengaruh dalam suatu penelitian. Yang pertama ada variabel kontrol. Jadi variabel kontrol ini seperti pada kelompok kontrol yang tidak ada perlakuan. Ini juga sebuah variabel yang tidak diberi perlakuan, ya, atau variabel yang dibuat sama di dalam penelitiannya. Contohnya adalah jenis tanamannya, ya. Jadi jenis tanamannya sama, yaitu tanaman kacang, ya, kacang kedelai, misalkan seperti itu. Tanahnya juga menggunakan tanah yang sama. Jadi satu variabel yang semuanya sama, ya, dibuat sama. Suhunya juga sama, ya, 27 derajat semua, ya, akan seperti itu. Nah, variabel yang kedua itu adalah variabel bebas. Nah, di variabel bebas ini perlakuannya dibuat berbeda. Di dalam variabel kontrol ini, ya, mohon maaf ya, tadi saya ada miss, ya, di dalam penyampaian. Ini adalah masuk kelompok perlakuan, jadi semuanya memiliki perlakuan. Kalau variabel kontrol itu perlakuannya sama, ya, semuanya dibuat sama. Ya, sedangkan variabel bebas ini perlakuannya itu dibuat berbeda. Contohnya adalah satu, perlakuannya diberi cahaya terang, ya, ada satu tumbuhan. Tentunya ini jenisnya sama, ya, jenis tanamannya sama, tanahnya sama, suhunya sama, tetapi yang satu itu diletakkan di tempat yang cahayanya berlebih, sedangkan yang kedua di tempat yang redup atau gelap. Nah, ini cahaya terang dan cahaya redup itu adalah contoh dari variabel bebas. Oke. Satu lagi adalah variabel, ya, variabel terikat. Itu adalah variabel yang muncul, jadi dia muncul karena adanya variabel bebas. Maksudnya seperti ini. Variabel bebas tadi adalah variabel yang perlakuannya itu dibuat berbeda. Ada yang diletakkan di cahaya terang, ada yang diletakkan di cahaya redup. Hasil dari penelitian ini itu pasti akan menghasilkan data yang berbeda. Cahaya terang dan cahaya redup kan sudah dua hal yang berbeda. Maka hal yang berbeda ini memunculkan yang namanya variabel terikat. Jadi variabel terikat ini adalah data yang dihasilkan dari variabel bebas, ya. Tinggi tanamannya tentunya berbeda antara tanaman yang diberi atau diletakkan di cahaya terang dengan tanaman yang diletakkan di cahaya yang redup. Kondisinya juga batangnya berbeda pastinya. Seperti apa di cahaya yang seperti apa di cahaya yang redup tentunya akan berbeda. Begitu juga dengan kondisi daunnya. Ini contoh, ya. Jadi tinggi tanaman, kondisi batang, dan kondisi daun ini adalah variabel terikat yang muncul karena adanya perlakuan dari variabel bebas. Nah, itu adalah 3 variabel yang ada di dalam kelompok kontrol. Kelompok perlakuan, ya, maaf ya. Kalau di kelompok kontrol itu tidak ada perlakuan sama sekali. Jadi tumbuhannya dibiarkan, ya, untuk tumbuh secara alami. Sedangkan di kelompok perlakuan ada 3 variabel, yaitu variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel
terikat. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah kita melakukan eksperimen atau penelitian, tentunya kita mendapatkan data ya, karena tadi ada dan variabel terikat, otomatis akan ada data yang kita peroleh. Nah, data-data di sini ada dua jenis ya. Yang pertama adalah data kualitatif. Data kualitatif itu adalah data yang disajikan dalam bentuk deskripsi. Contoh, tadi ya kalau dalam observasi data itu kan kualitatif itu dengan panca indera. Ya, pada saat kita menganalisis data yang kualitatif, hasil dari eksperimen itu juga prinsipnya sama, maka bentuknya deskripsi. Ya, perbedaan warna batangnya seperti apa yang lebih besar, lebih kecil, ya toh? Kemudian warna daunnya seperti apa. Ini kan satu pengamatan dengan panca indera ya toh? Maka kualitatif. Perbedaan warna batang, perbedaan warna daun, bentuk batang, bentuk daun, besar batang, besar daun, ya. Itu semua disajikan secara deskripsi. Ya, secara deskripsi. Jadi warna batang berbentuk merah, itu kan deskripsi. Warna daun warna batang berwarna merah, warna daun berwarna hijau atau warna daun berwarna kuning. Itu adalah data yang didapat dari hasil eksperimen dalam bentuk deskripsi, maka dinamakan data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif itu dalam bentuk angka. Maka contohnya ini adalah tinggi tanaman, ya, bentuknya angka. 1 cm, 2 cm, 5 cm ya. Jadi terukur dalam satuan tertentu, berat biji kilogram ya. Jadi data-data yang terukur dalam satuan tertentu, dalam ukuran tertentu itu adalah data kuantitatif ya, berbentuk angka. Sedangkan kualitatif itu bentuknya deskripsi. Oke. Nah, data-data yang didapat ini akan kita analisa, namanya juga analisa data. Ini kan macam data ya, macam data ada kualitatif, kuantitatif. Nah, dua data itu kita analisa. Caranya bagaimana? Analisa data yang kita lakukan yaitu kita bandingkan dengan studi pustaka, observasi data yang kita lakukan di awal, di mana kita melakukan literasi studi pustaka. Maka data-data ini kita bandingkan dengan studi referensi atau studi pustaka yang sudah kita lakukan. Bagaimana perbandingannya ya? Lalu kita sajikan ya data-data itu. Penyajiannya bisa dalam bentuk deskripsi, bisa tabel, bisa grafik, atau bisa dalam bentuk diagram. Jadi data-data yang kita dapat dari hasil eksperimen kita bandingkan dengan studi pustaka yang kita lakukan di awal tadi, lalu kemudian kita sajikan bisa dalam bentuk bisa dalam bentuk tabel, grafik maupun dalam bentuk diagram. Nah, terakhir setelah itu kita dapatkan sebuah kesimpulan. Ya. Kesimpulan ini tentunya didapat berdasarkan hasil penelitian, maka pastinya lebih valid, ya, lebih objektif, ya, karena benar-benar didapat dari hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, apa hubungannya dengan hipotesis? Secara sederhana, kesimpulan itu hasilnya ada dua dan semuanya berkaitan dengan dugaan sementara ya. Tadi kalau rangkaiannya itu kan kita membuat rumusan masalah, kita bertanya suatu hal, lalu pertanyaan itu kita cari data literasinya ya, studi pustaka. Nah, hasil dari studi pustaka itu kita mendapatkan dugaan sementara. Ya kan? Dimana tadi dugaan sementara adalah cahaya mempengaruhi. Ya, cahaya mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Itu dugaan sementaranya seperti itu. Nah, karena ini hanya bersifat sementara, maka dibutuhkan eksperimen. Nah, hasil eksperimen atau penelitian itu akan didapatkan data. Nah, data kita analisa, maka kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan. Apakah kesimpulan ini menolak hipotesis atau mendukung hipotesis? Kalau kesimpulan ini mendukung hipotesis, berarti benar cahaya mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Hipotesisnya benar. Dan ada data-datanya. Ini loh, ternyata
dengan cahaya ini tanamannya bertambah tinggi. Kalau di tempat gelap tanaman tidak bertambah tinggi. Itu kan berarti kan menerima hipotesis di mana cahaya mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Tapi bisa saja hasil dari penelitiannya hipotesisnya ditolak. Kesimpulannya adalah cahaya tidak mempengaruhi karena menolak. Ya tak? Hanya ditambahkan kata tidak. Jadi kesimpulannya hipotesis itu ditolak. Nah, kalau hipotesis itu ditolak, maka kesimpulannya cahaya tidak mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Tentunya ada data-data eksperimen yang mendukung itu. Nah, setelah kesimpulan kita dapat, kita bisa mempublikasikan. Biasanya hipotesis, kalau kesimpulannya itu menolak hipotesis, bisa dilakukan penelitian lebih lanjut untuk kembali mendapatkan hasil yang bisa berbeda, bisa juga sama. Tentunya itu lebih menguatkan hasil eksperimen yang sudah dilakukan. Oke, itu teman-teman semua penjelasan dari saya berkaitan dari metode ilmiah. Semoga bisa menambah informasi, menambah pengetahuan teman-teman semua kaitannya dengan metode ilmiah, dan tentunya sampai bertemu di kesempatan berikutnya dengan materi-materi yang berbeda, tentunya masih bersama saya di channel saya ini. Oke, terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, sampai jumpa dan salam bahagia. Bye bye.